Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya Siti Nurul Fauzia selaku tutor mata kuliah Karil Universitas Terbuka akan mencoba sharing atau memberi informasi mengenai bagaimana Karil hingga rekan-rekan sekalian nantinya unggah ya atau selesai. Jadi begini, saya akan memperlihatkan ya untuk mata kuliah karya ilmiah ini rekan-rekan kan setelah TWEB 4 ya pada KB 12 ya ini saya jelaskan rute bagaimana karil rekan-rekan sekalian itu hingga akhirnya nanti terupload gitu ya. Nah, yang harus rekan-rekan ikuti adalah TWEB 4 ya. Nah, dengan tutornya alhamdulillah kalau mahasiswa saya sudah selesai TWEB 4-nya, bisa rekan-rekan lihat juga di channel YouTube saya ini tentang TWEB 4 itu. Di situ ada penjelasan bagaimana melihat plagiarisme hasil karya ilmiah yang mahasiswa buat, di mana letak kesalahan atau letak tingkat plagiarismenya itu ya yang tinggi itu yang dimananya itu kelihatan melalui sistem UT yang menyediakan aplikasi Turnitin ya. Kemudian di KB 12 ini kan ada TWEB 4, kemudian juga rekan-rekan dihimbau untuk menyelesaikan tugas 4 sebelumnya ya. Tugas 4 itu kan pada KB 11. Nah, di KB 11 ini yang kemarin rekan-rekan kerjakan adalah ini ya. Mulai dari judul, abstrak, kata kunci ya kalian isi, udah gitu tugasnya juga kalian upload ya. Nah, setelah di-upload di tugas 4 oleh rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan itu ya setelah rekan-rekan upload kan akan keluar tuh. Akan keluar nilai plagiarismenya. Misalnya ini mahasiswa A ya, dia mengeluarkan nilai Turnitin 49% yang warna kuning ini ya. Nah, akan terdeteksi di layar sistem e-learning Karilnya. Ya, kemudian kalau yang sudah amanan dikit, nah ini ada yang 23 ya. Nah, kemudian ada yang 70, ada yang 25 ya. Ini saya kasih tahu nih, ini mahasiswa saya sebelumnya itu kemarin di TWEB 4 Mbak Rifa ini masih 70 ya. Tapi dia benerin lagi nih. Jadi 23. Nah, jadi di sistem UT ini bisa dimanfaatkan untuk mengecek plagiarisme ya. Editingnya, maksud saya gini, rekan-rekan kan unggah tuh tugas 4-nya. Setelah terunggah terdeteksi 70% misalnya ya. Nah, terus rekan-rekan ubah lagi tuh, oh di sini nih, di sini nih, di sini nih, di sini. Diubah sama rekan-rekan misalnya parafrasenya ya dan segala rupanya. Nah, rekan-rekan unggah lagi, ternyata nilainya bisa berubah lagi ya. Tercek lagi oleh sistemnya. Jadi ini luar biasa kemudahan menurut saya untuk universitas, untuk mahasiswa ya Universitas Terbuka, bahwa UT sendiri menyediakan sistem Turnitin ini. Jadi rekan-rekan bisa tahu, oh ternyata yang sudah saya edit itu sudah kurang dari 30%, karena kalau tidak salah Karil UT ini ambang batasnya adalah 30%. Nah, jadi ketika nanti di tugas 4 rekan-rekan sudah sampai 23%, 25%, ini kan ada nih yang 25% ya Bu Indah ya. Ini berarti rekan-rekan relatif aman gitu ya, relatif aman untuk karilnya. Karena karilnya itu kan 30% patokannya. Tetapi saya menghimbau ini kan versi rekan-rekan ya, maksudnya versi rekan-rekan ini dianggap selesai, belum melihat judul, belum melihat pendahuluan, isi, belum diedit secara menyeluruh maksud saya. Baru melihat similarity-nya ya, baru melihat plagiarismenya. Nah, kan setelah rekan-rekan unggah lagi kan dinilai nih sama tutor. Ya, tutor kan akan melakukan penilaian di tugas 4.
Memang di tugas 1 sampai dengan tugas 3 itu tutor menanggapi, memperbaiki, menghimbau, terus disambut dengan tuep 1, disambut dengan tuep 2 dan seterusnya gitu ya. Namun di tugas 4 ini tutor akan, melakukan penilaian. Ya, tutor akan melakukan penilaian. Jadi, untuk, saya pribadi ya, untuk saya pribadi saya akan menilai yang menurut saya sudah aman saja di Turnitinnya. Karena kalau misalnya seperti ini masih 70% misalnya, saya kira kalau saya nilai juga, pasti banyak banget kurangnya gitu ya. Nah saya, memberikan space untuk mahasiswa saya untuk mengejar, waktu sebelum tanggal yang saya tentukan. Misalnya nih kalau, untuk Karyl ini kan rekan-rekan kan diperbolehkan tuh hingga tanggal 19 Desember ya, 2022 jika tidak ada perubahan. Namun perlu rekan-rekan ketahui bahwa tutor itu akan selesai tugas Karyilnya itu, tanggal 9 Desember. Ya, jadi dari 9 Desember ke 19 Desember kemungkinan itu kan tutor tidak memegang lagi mahasiswa yang bimbingan karir dan tidak ada tuep lagi. Jadi saya menghimbau nih kepada mahasiswa yang mengerjakan karir dikejar waktunya sebelum tanggal 9 meskipun pelaporan akhir itu di tanggal 19 Desember gitu ya. Nah, kerjasamanya mungkin dengan masing-masing tutornya ya. Kalau saya menghimbau rekan-rekan mahasiswa saya itu mengumpulkannya di tanggal 27 November. Ya, jadi mudah-mudahan terkejar ya hingga plagiarismenya di bawah standar yang diperlukan. Saya, maunya sih mahasiswa saya itu 10 sampai 15 lah ya, jangan sampai ke 25 ke atas gitu. Nah kemudian, berapa kali nih saya bisa ngedit untuk memasukkan tugas, 4 ini Bu. Misalnya saya udah ngedit nih, oh ternyata 70, saya mau ngedit langsung saya ketik lagi, saya mau ngecek lagi nih berapa kali maksimalnya. Nah itu tadi saya diberitahu oleh mahasiswa saya, 1 kali 24 jam, UT itu, di sistemnya itu hanya membolehkan sebanyak 3 kali upload edit ya, kalau tidak salah ya, jika tidak ada perubahan. Jadi dilihat lagi. Nah, sebanyak itu ya, dimanfaatkan betul, dikejar lagi, jangan menyerah ya karena ini udah mau tahap, selesai. Nah, setelah rekan-rekan semua fix nih, final, di laman e-learning Karyl ini nanti, rekan-rekan sekalian diarahkan untuk mengunggah Karyilnya itu di laman Karyl ya, di laman Karyl yang nantinya berbeda dengan, sistem e-learning ini. Ya, kalau tidak salah, saya diberitahu seperti itu ya, jika tidak ada perubahan. Ya, ingat ini, informasi yang saya sampaikan ini jika tidak ada perubahan ya. Jadi begitu. Nah, kemudian, untuk, jumlah jumlah halaman, kemudian untuk covernya bagaimana, penulisan judul gimana, itu kalau saya, mahasiswa saya, semuanya mengikuti panduan yang ada di KB 1 ya. Silahkan, rekan-rekan sekalian, kerjakan karyanya itu dan terus, dikerjakan. Maksudnya jangan patah, jangan menyerah, meskipun begitu kalian masukkan, oh ternyata hasilnya gede banget ini 70%, nggak apa-apa ya, karena kita masih ada waktu ke depaninnya. Jangan sampai stop begitu ketemu misalnya persentasenya 70 langsung kalian stop, "Ah nggak lagi, nggak mau ngedit-ngedit lagi," jangan ya. Karena justru dengan kita tahu makin cepet tahu, oh 70, oh di sini nih merahnya, di sini nih warna ungunya, oh ini nih yang harus saya parafrasekan, itu makin cepat kita tahu, makin mudah. Ini saya nggak bohong, Mbak Rifa ini semalam itu masih 70 dan ternyata pagi ini dia udah 23. Karena dia udah mencoba melakukan perubahan pada kalimat, yang dia masukkan itu di karilnya. Oke begitu ya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh-boleh aja ya komen di bawah video ini. Silahkan, kalau ada masukan, kritik dan saran juga silahkan, tapi saya hanya mau menerima yang kritik yang membangun atau yang konstruktif tanpa menjatuhkan ya. Karena kita semua sama-sama belajar dan memiliki kekurangan. Sukses semuanya, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya ini. Dan like juga, share juga. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.